terpujilah Engkau Yahweh Elohim kami, Raja Penguasa semesta alam. Dialah Mary Mesias Yeshua HaMashiach. Kami bersyukur atas segala kasih setia dan rahmat-Mu. Kau boleh menyertai. Baik dari awal kami mengawali ibadah, bahkan kami boleh menaikkan ucapan syukur, puji-pujian dan kesaksian. Saat ini, sebagaimana kami mau belajar dan tunduk pada ketetapan perintah Elohim, biarlah kami dididik dalam pemahaman yang benar, dalam pengajaran yang benar, sehingga ya Tuhan kami berhati-hati dalam melakukan setiap kebenaran firman-Mu. Saat ini ya Tuhan, berkati kami, baik aku yang Kau pakai untuk menyampaikan kebenaran firman-Mu, bahkan semua kami yang duduk mendengarkan belajar kebenaran firman-Mu, Kau rapi dan berkati. Biarlah pewahyuan, hikmat, marifat, pengertian yang daripada sama yang dikaruniakan bagi kami. Setiap kelipah-kelipah, bahkan setiap selaput yang menutup mata sehingga kami tidak mengerti, dibukakan, disingkapkan oleh kuasa pewahyuan dari Roh Kudus. Dalam nama Yeshua HaMashiach, segala bentuk campur tangan kuasa kegelapan yang coba-coba mencuri kebenaran firman Elohim, kami sepakat hadir tolak dalam nama Yeshua HaMashiach. Besar Yeshua HaMashiach, di dalam nama Yeshua HaMashiach kami berdoa dan mengucap syukur. Dan kami siap belajar firman-Mu, diberkatilah Engkau Yahweh Elohim, Yahweh yang telah menyucikan kami dengan perintah-perintah-Mu dan telah memerintahkan kami untuk menyibukkan diri kami tenggelam ke dalam pelajaran Tuhan firman. Besar Yeshua HaMashiach kita percaya dengan kata-kata amin. Shalom Bapak Ibu, sahabat shalom bagi kita semua. Hari ini adalah sabat terakhir dalam pekan ini, dalam keseluruhan periode sabat atau parasat, ya, di mana tadi sudah disampaikan dalam pembacaan parasat bahwa kita sudah masuk di parasat. Besok H-Parasat, ya, hampir kayak mantra ya, H-Parasat, ya. Diberkatilah, inilah berkat Habrak Barak, ya, Barut Barakah, inilah berkat. Kita lihat di dalam Torah, kitab Ulangan pasal yang ke-33. Kitab Ulangan pasal yang ke-33 ayat yang pertama. Di sana dikatakan inilah berkat yang Mose hamba Elohim itu berikan kepada Bani Israel sebelum kematiannya. Dan dia berkata, Yahweh datang dari Sinai dan bangkit dari Seir bagi mereka. Dia bersinar terang dari gunung Paran, dan dia datang dari puluhan ribu orang kudus. Pada tangan kanannya terdapat sumber hukum yang berapi bagi mereka. Ya, dialah yang ngasih umat, semua orang kudusnya ada dalam tangannya. Dan mereka dibimbing oleh langkahmu, setiap orang akan meninggikan firman. Mose telah memerintahkan Torah kepada kita, suatu milik pusaka bagi jemaat Yakub. Dan dia telah menjadi raja di Yesus ketika pemimpin-pemimpin bangsa itu berkumpul bersama suku-suku Israel. Jadi pasal terakhir dari pasal 33 dan pasal 4 itu ada 3 poin. Yang pertama, berkat Mose secara khusus bagi Bani Israel, baik sebagai bangsa maupun persuku masing-masing. Dan yang kedua, kisahnya dilanjutkan dengan kematian Mose. Dan yang ketiga, dilanjutkan dengan penerus yang akan melanjutkan pelayanan pemimpin Bani Israel memasuki tanah Kanaan, yaitu pelantikan Yosua. Jadi 3 itu Bapak. Ya, jadi berkat Mose sebelum dia kematiannya, kemudian kematian Mose itu sendiri, yang terakhir regenerasi, rekrutmen
ya, atau bisa dikatakan tongkat estafet pelayanan dilanjutkan kepada Yosua. Ya. Yosua adalah orang yang selalu menemani Mose dan dia memang sedari awal sudah dikaderkan. Ya. Kemudian dia juga salah satu di antara 2 orang bersama Kaleb. Mereka adalah orang-orang yang kualifikasinya terbukti dari seluruh pemimpin suku Bani Israel. Terbukti mereka berdua tetap setia walaupun diperhadapkan dengan bangsanya sendiri, keluarganya sendiri, ya, yang berusaha untuk membinasakan mereka karena mereka berpikir bahwa Yosua dan Kaleb ini berusaha membawa kita ke dalam mimpi yang tidak mungkin kita raih. Padahal Yosua dan Kaleb itu sendiri berbicara bukan karena keinginan mereka. Yosua dan Kaleb itu mengingatkan kepada Bani Israel akan janji penyertaan. Bapak Ibu yang dikasihi Yosua, Mose adalah orang yang biasa-biasa saja. Mose bukan orang yang dipilih Tuhan karena keluar biasa. Pertama, kesimpulan itu atau garis besar itu diutarakan karena memang sedari awal dalam kitab Shemot, kalau Bapak Ibu pelajari, panggilan kepada Yosua bukanlah panggilan kepada seorang yang karena dia pintar, karena dia memiliki sesuatu yang karisma yang enggak, Bapak Ibu. Ya. Tuhan tidak berbicara kepada Bani Israel bahwa Mose itu adalah orang yang lemah lembut sebelum dia dipanggil. Enggak. Lemah lembut, kata-kata itu keluar di tengah-tengah perjalanan Bani Israel menuju tanah perjanjian. Bahkan kita bisa dapati pada waktu awal-awal penunjukan Mose oleh Elohim, Mose berulang kali, ya, bukan karena dia rendah hati, enggak, tapi memang karena dia punya keterbatasan, ya, cacat fisik, omongannya dia tidak terlalu lincah sebagaimana orang pada umumnya. Kalau ada tanya, silakan baca kitab biasa, nggak bisa tahu, ya, kenapa dia sampai bibir lidahnya seperti itu ada perjalanan. Ya. Nah, Mose sekalipun memiliki disertai dengan tanda-tanda yang luar biasa, kelahirannya di tengah-tengah situasi yang sulit, bahkan kehidupannya itu penuh dengan keberuntungan, ya, yang lain dibunuh, dia sempat dihanyutkan ke sungai, berpikir ya 50-50 lah, 50-50. Ya ternyata malah putrinya anak Tuan Putri Firaun malah yang mengadopsi. Terlepas dari perjalanan hidupnya, walaupun Mose dididik oleh seorang Misraim, ya, Mesir, ya, makanya kalau Anda dapati pada waktu Mose membunuh pekerja paksa yang mengawasi atau mandor atas Israel waktu Israel berbudak itu, karena dia tidak tega melihat ada perbuatan yang tidak menyenangkan, maka dia membunuh, ya, pegawai atau orang Israel. Lalu orang Israel berkata begini, seorang Israel, seorang di Mesir telah membunuh. Ya, dikatakan dalam firman demikian. Perjalanan Mose seperti apa, perkataan Mose seperti apa, kemudian perkataan orang, kesaksian orang seperti apa Mose itu sebelum dia dipanggil, itu mencerminkan bahwa Mose bukan seseorang yang langsung diperlengkapi langsung enggak begitu Bapak. Ya.
Bahkan Mesias Yesua sendiri, dia tunduk dalam didikan. Ya. Sebagaimana Torah, pada hari ke-8 dia disunat. Dia masuk dalam didikan yang seharusnya seorang laki-laki Yahudi harus melewatinya. Ya, Bet Midrash, Bet Talmud, ya, dan segala macam. Dia belajar huruf Ibrani, dia belajar Talmud, dan dia belajar Torah itu sendiri. Sehingga perdebatan-perdebatan yang terjadi antara orang Farisi, Saduki, ahli Torah dengan Yesua, itu Yesua tahu, bisa tahu betul. Ya, jadi kita bisa dapati bahwa Mesias Kristus pun, ya, memang dia Mesias, ya, putra Elohim, sedari awal panggilannya, sedari awal kelahiran. Tapi bukan berarti bahwa Yesua langsung tiba-tiba langsung mengalami metamorfosis langsung seperti bagaimana. Enggak. Yesus sendiri mengalami proses. Ya, Yesus sendiri mengalami yang namanya diskusi, didikan, belajar, ya, dan segala macam. Ya. Nah, kita bisa dapati satu pelajaran di sini bahwa Moses, seorang yang tidak seperti pada waktu dia akan mengakhiri kehidupan, akan sampai pada akhir kehidupannya. Ya, dia akan dikumpulkan bersama para leluhur. Kita bisa lihat itu bahwa Moses tidak seperti, ya. Dengan kata lain bahwa Moses adalah sama seperti kita melalui proses yang namanya upgrade, melalui yang namanya proses bertambah-tambah. Kerendahan hati itu bukanlah sesuatu yang langsung jadi. Ada orang berkata, oh dia orangnya sabar. Sejak dari lahir, gak ada sejak dari lahir dia sudah sabar. Sabar itu adalah suatu karakter yang dibentuk, bahkan Anda harus diperhadapkan dengan orang yang menjengkelkan, orang yang suka melawan, orang yang suka harus membuat saudara menahan. Saya sudah katakan dalam renungan, respon saudara terhadap hal-hal yang negatif di sekelilingmu adalah menggambarkan level neshama. Dan itu adalah akibat atau proses di mana Anda sering berbentur dengan firman Elohim. Semakin Anda terpapar dengan firman, semakin Anda terpapar dengan midrash, semakin Anda terpapar dengan Torah, maka Torah itu akan mengubah kehidupan saudara. Tetapi kalau respon saudara, ya, orang bilang, kalau orang Manado bilang, tersotong sedikit tapera besar, senggol sedikit langsung meledak, ya, mudah beracun, hamba, ya, level neshama itu masih seperti kanak-kanak antara Rabi Saul. Kalau Rabi Saul memberikan dalam 2 kelas, ya, dikorek sedikit, diingatkan sedikit, langsung hamba marah. Hal-hal seperti itu tuh nggak bisa. Anda sudah mengikuti Elohim sekian berapa tahun, tapi neshamamu, jiwamu masih sampai di situ. Ya. Nah, Ulangan 33 mengatakan begini, Bapak Ibu, dalam kitab Hebrew. Saya baca dari aplikasi Hebrew Interlinear. Ya. Dikatakan Deuteronomi pasal 3 ayat 1. Ya. Wazot habraka asher benat Moshe is ha Elohim et by name is Israel nickname mortal. Yeah. And this the blessing with which bless Moshe, the man of God,
children of Israel before his death. Inilah berkat yang diucapkan, yang dideklarasikan oleh Moshe, is ha Elohim. Is itu laki-laki, Isha itu perempuan. The man atau gambaran dari manusia itu berarti manusia. Ha Elohim, manusia Elohim. Pada kitab Torah dikatakan apa? Hamba Elohim. Kalau dalam kitab lain, abdi Elohim. Secara rujukan, ya arahnya itu kepada apa yang orang itu, untuk apa orang itu terhadap Tuhan. Makanya berarti dia abdi karena dia mengabdi, karena dia hamba yang baik, karena dia memberi dedikasi. Tapi kitab Torah bukan mengatakan seperti itu. Dalam bahasa Ibrani-nya. Wazot hapnaka asher berat Moshe is ha Elohim et bene Israel libne motom. Inilah berkat. This is the blessing with which bless Moshe, the man of God, children Israel before his death. Inilah berkat yang dideklarasikan, yang dikatakan Moshe, manusia Elohim, kepada anak-anak Israel, children, Bene Israel, sebelum kematian. Perhatikan baik-baik. Jadi, Moshe akhir hidupnya, Torah mengatakan bahwa inilah perkataan, inilah berkat yang diucapkan, bless, yang dideklarasikan, yang disampaikan oleh Moshe, nama seseorang, tetapi dia dikatakan ha Elohim, manusia Elohim. Ya. Hamba, abdi, pelayan, murid, itu apa yang mereka lakukan. Tapi ha Elohim berbicara tentang keadaan orang itu, level orang itu. Rasul itu apa yang mereka lakukan, talmid apa yang mereka lakukan, ya gembala apa yang mereka lakukan, evangelis itu apa yang mereka lakukan, pengajar, moreh. Tetapi Elohim itu level, bukan fisik. Kalau kita bicara tentang tubuh roh jiwa, maka jiwa kita itu akan terus di-upgrade. Rohnya akan kembali kepada yang mengaruniakannya. Jasmani kita dari debu kembali kepada itu. Jadi jiwa kita itu seperti apa? Itu akan terlihat Bapak dalam perjalanan hidup kita. Ini saya tantang bagi kita sendiri. Oleh firman ini, saya sebelumnya sudah ditantangkan. Makanya saya berani menyampaikan. Di dalam pekan yang ke-52 ini, atau 52, 54, atau parasat yang terakhir di pekan ini, sudah sampai di mana level jiwamu di hadapan Oke lah, waktu beresin seperti apa? Ya bahasanya gini, beresin itu berbicara Mose gagap-gagap, mungkin nggak tahu, tengah jalan dia diproses. Tapi pada akhir dari ujung parasat kitab Torah, Mose dikatakan manusia. Is ha Elohim. Saya nggak akan mengulangi bagaimana Torah itu seperti apa, tapi saya ingin men-challenge kita semua. Seperti apa perjalananmu, responmu terhadap kitab Torah ini?
Seharusnya milestone kita itu ada 7 titik persinggahan kita itu ada 7. Pesak, Matsah, Bikurit, Shavuot, ya, kemudian Teruah, Kippur, bahkan Sukkot. Itu 7 milestone, 7 titik perhentian kita dalam 1 tahun perjalanan kita. Ya mungkin kalau di luar dari ketetapan ada perintah dari rabi-rabi, ada namanya lagi, ada Esther, ya kemudian apa namanya, lilin itu kita bisa ibadah, Hanukkah, sebagainya. Tetapi yang berasal dari kitab Torah itu sendiri 7. Itu milestone Bapak Ibu. Ya. Titik, kalau Anda naik, kalau Anda pernah lihat tol, Anda nggak akan bisa berhenti kalau sampai di persinggahan. Kalau berhenti di tengah jalan, itu tandanya berarti mobil bermasalah, itu terjadi sesuatu. Milestone atau titik bisa persinggahan kita hanya di kalau rest area. Nah, rest area orang percaya dalam perjalanan rohaninya cuma ada 7. Pesak, Matsah, Bikurit, Shavuot, ya, Teruah, Kippur, dan Sukkot. Setiap milestone, setiap titik persinggahan harus ada namanya upgrade. Sama seperti kalau orang jalan dari Jakarta menuju Semarang, ada berapa rest area. Anda harus upgrade, Anda harus isi bensin, Anda harus entah isi perut, makan atau apa. Karena di tengah jalan tidak bisa ada titik perhentian. Mau Anda buang air besar, air kecil, di rest area itulah. Karena rest area itu menentukan nanti perjalananmu. Sama seperti Bani Israel menuju tanah perjanjian. Pemuda-pemudi ada berapa titik perhentian? Tugasnya belum selesai ya. Nah, belum kelar. Mulai dari Sukkot sampai di tepi. Ya. Kenapa ada titik perhentian? Supaya Israel satu belajar dari setiap perjalanan hidupnya. Kalau kami di kesehatan ada namanya bukan kesehatan ini, hampir semua di Barjas juga begitu. Ada namanya monitoring, ada namanya evaluasi. Monitoring dengan evaluasi itu beda. Evaluasi itu satu perjalanan. Kalau monitoring diawasi. Kenapa monitoring itu ada? Supaya kalau ada sesuatu cepat langsung direspon, tidak sampai parah baru direspon. Hanya monitoring. Sama seperti kesehatan, ada pasien gawat darurat, setiap setengah jam dimonitor tanda-tanda vital, dicek, dicatat, ya. Kalau keadaannya lebih parah, 15 menit sekali. Ya, kalau sudah agak stabil, mulai naik, setengah jam, 1 jam, ya, 2 jam sekali dan sebagainya. Kenapa? Kalau terjadi sesuatu, tidak jauh gap-nya, tidak jauh selang waktunya. Tapi kalau misalnya pasien gawat darurat, diperiksanya 3 jam sekali. Begini pas kita mau periksa, sudah ada nyawa lagi. Aduh, dia mati di kapan ini? Ya. Terakhir kita periksa jam 6, kita periksa jam 9. Dia matinya jam 8, jam 7 kan setengah 8. Tapi kalau kita keadaan kondisinya gawat, baru kita nanti jam 6, setengah jam lagi periksa lagi. Tiba-tiba mau periksa begini, tekanan darahnya naik langsung, wah, denyut nadinya naik, jadi cepat diketahui, cepat diintervensi, cepat terselamatkan keadaan orang itu. Nah kita pun demikian Bapak Ibu, dalam perjalanan kita menuju 1 tahun parasan, ada 52 titik kumpul, titik perhentian, rest area. Setiap rest area, setiap parasan itu punya pengertian yang harus Anda dapati saring dari parasan itu.
Ya, Tuhan ingatkan saya. Kalau orang dari luar saja bisa katam, tahu katam? Apal mati. Ya, coba keluarga diskusi, main tebak-tebakan, atau imamnya disuruh, imamnya ditangkap. Ya. Pak, pada saat besalak itu bicara apa ya? Aduh, siapa? Guru saja tidak mungkin hafal kurikulum karena ganti-ganti. Kita dari awal mengenal lain, oke, parasan itu terus. Gak ada ganti parasan itu lain lagi, gak ada. Dan tahun ke tahun begitu formatnya. Beresin terus. Ya. Noah akan Noah terus. Ya. Maka kita harus punya atensi, harus punya perhatian Bapak ini terhadap pembelajaran kita. Mari kita lihat satu kebenaran firman Tuhan. Kita buka dalam kitab Matius. Sorry. Tehillim. Coba cek Tehillim 18 atau 19. Tehillim 19. 19 18. 19 ayat yang ke-8. Torah Yahweh itu sempurna, memulihkan jiwa. Kesaksian Yahweh itu teguh, membuat bijak orang yang tak berpengalaman. Ajaran Yahweh itu benar, menyukakan hati. Perintah Yahweh itu murni, membuat mata bersinar. Takut akan Yahweh itu suci, tetap bertahan selama-lamanya. Penghakiman Yahweh itu benar, mereka bersama menjadi benar. Who seek to Torah, siapa yang melekat dalam Torah, mereka akan hidup. Ya. Satu-satunya jalan kesempurnaan hanya melalui Torah. Coba kita lihat Matius pasal 5 ayat 48. Oleh karena itu, hendaklah kamu menjadi sempurna, sebagaimana Bapamu yang disamai pada rasamu sempurna. Kesempurnaan hanya bisa didapati dari kesempurnaan. Dan kesempurnaan kita, orang percaya, hanya bisa didapati ketika kita hidup melekat dalam kebenaran Torah yang ini. Karena pada saat hari ini, salah satu pesan terakhir Mose kepada Yosua, if you want successful, kalau kamu mau sukses, perkataan kitab Torah ini tidak boleh menjauh dari mulut. Ya. Sederhananya 52 parasan kamu harus khatam mati. Tapi kan Pak, itu kan bukan untuk dihafal. Bapak Ibu, orang Yahudi, kalau hari raya, mereka itu lembur belajar Torah malam-malam sampai pagi subuh. Mereka punya kebiasaan itu karena mereka percaya
Kalau Mesias datang pada malam-malam. Sebagaimana perumpamaan gadis pijat dan gadis bohong. Walaupun malam itu berbicara sesuatu hal yang tidak unpredictable. Ya bisa aja tafsirannya sebenarnya. Tetapi malam juga berbicara tafsiran memang keadaan malam. Karena memang siang semua orang pasti berjaga-jaga lah. Nggak mungkin enggak. Tapi malam saatnya orang-orang akan masing-masing dengan hidupnya. Disitulah letak berjaga-jaga. Berjaga-jaga paling sulit pada waktu malam. Karena kondisi tubuh sudah mulai menurun, harus istirahat, konsentrasi kita sudah tidak seperti pada waktu siang. Tetapi itulah makna arti berjaga-jaga. Jadi firman Tuhan katakan kesempurnaan itu wajib kita kerjakan. Tetapi kita mesti paham dan kita mesti tahu bahwa kesempurnaan orang percaya hanya bisa didapati dari pengajaran yang sempurna, yaitu Torah. Kembali, Mazmur 19. Mari kita perhatikan baik-baik. Apa yang kurang dari Torah itu? Torah Yahweh itu sempurna, memulihkan jiwa, sumber kesembuhan. Ya, apa yang paling penting antara jiwa dan tubuh jiwa? Yang paling penting jiwa. Ya, ketika jiwa seseorang baik, maka keadaan tubuhnya pun baik. Kesaksian Yahweh itu teguh. Kenapa dibilang kesaksian Yahweh itu teguh? Sampai hari ini, siapapun yang berusaha memperdebatkan Torah tidak akan mampu. Mau dikotak, mau dibongkar, mau dibolak-balik, bagaimanapun tidak bisa. Ada yang mengklaim bahwa itu bukan Ishak, itu Ismail, dan sebagainya. Tidak akan bisa. Kesaksian Yahweh artinya dari sejak awal penciptaan sampai Israel itu masuk tanah perjanjian, tidak akan terbantahkan. Bahkan nubuatan terhadap kedatangan Mesias pun tidak bisa dibantah. Ya, hanya satu yang sekarang kita tunggu. Maka saya katakan, kalau Sukot itu adalah mukjizat, atau Sukot itu adalah zaman singkatnya, atau Sukot itu adalah sukacita, tapi sukacita orang percaya yang tidak sempurna. Apa maksudnya? Iya. Sukacitamu itu tidak akan sempurna. Karena sukacita orang percaya sedang sempurna. Sempurnanya sukacita orang percaya ketika Mesias Yesus datang. Cukup. Nah, itu yang Rabi Saul katakan. Mata ketemu muka. Hari ini kita masih mengecap kebaikan Tuhan. Hari ini aku mengenal dia masih banyak yang kurang. Tapi satu waktu kesempurnaan itu akan terjadi. Sukacita itu akan dipenuhkan. Makanya kemarin kita belajar. Bangsa yang tinggal di dalam kegelapan, mereka akan bersorak-sorai. Sorak-sorai kita ini dalam tanda kutip memang kita bersukacita karena Tuhan, karena kebenarannya, karena perintahnya. Tapi tidak menanti sukacita kita masih di dunia dan kita sedang menantikan Mesias. Bahwa Sukot bicara tentang Yesua itu sendiri. Makanya Sukot hari ke-7 itu puncak. Dan Sukot itu 7 hari dirayakan. Yesua tampil. Ya. Ajaran para dikatakan hari ke-7 Hosana, keselamatan besar. Dan orang percaya sedang menantikan itu, Bapak Ibu. Meskipun kita sukacita, tetapi ada terus dorongan iman percaya untuk tetap menantikan ya Mesias datang. Penuhilah sukacita kami. Ya kan? Kengerian akan kedatangan Yesus hanya terjadi pada orang yang tidak percaya dan tidak mempersiapkan diri. Tetapi sukacita yang besar, bahkan dikatakan dalam firman, kesukaan besar. Dalam kitab Nehemia katakan, kesukaan yang belum pernah terjadi. Kesukaan besar terjadi atas seluruh Bani Israel ketika Israel menemukan bimbingan kitab Torah dan dia membacakan dan dia melihat
Kita harus merayakan perayaan Sukot, semua harus membentuk pondok dan semua harus di Israel harus tinggal dan terjadi kesukaan besar. Kenapa dibilang kesukaan besar? Itu sebuah gambaran pesan profetik. Kita orang-orang percaya Mesiani, Gerik Mesiani, bangsa-bangsa yang percaya kepada Mesias Yesus ada tutup dan hidup dalam ketetapan Torah. Ya, kita sedang menantikan di setiap momen perayaan hari raya bukan berbicara tentang mengingat akan karya yang telah Yesua nyatakan, tetapi juga punya pengharapan akan kedatangan Yesua. Di saat Pesach kita mengharapkan jika datang. Di saat dikulim, terima kasih Tuhan, merindukan Kau datang yang Mesias. Di sidur-sidur kita pun mengharapkan akan kedatangan Mesias. Di Abdallah pun demikian. Di doa-doa kita pun, ya, di dalam kitab Wahyu katakan apa Bapak Ibu? Berapa lama lagi Tuhan darah orang benar ditumpahkan? Berapa lama lagi kami harus menanti-nanti? Kita itu harusnya seperti Simeon, ya, betul-betul menanti Mesias. Dan kesempurnaan itu hanya ada didapat di dalam kebenaran Torah. Karena Torah itu sempurna sebagai sumber kesembuhan. Bahkan dia membuat bijak orang yang tak berpengalaman. Kalau dia membuat orang yang bodoh menjadi pintar, orang yang menjadi pintar menjadi bijak, orang yang bijak menjadi berhikmat. Ya. Orang yang tidak punya pengalaman tetapi karena mengenal Torah diberkati. Yosef tidak punya pengalaman dengan peristiwa bencana yang dialami sepanjang umur hidupnya, tetapi karena dia mengenal yang adalah sumber kebenaran dan Torah yang hidup itu, maka dia diberikan hikmat, begini caranya, supaya kamu tidak mengalami masa kebinasaan. Yosef tidak pernah mengalami dan tidak punya pengalaman dalam hidupnya, apalagi pengalaman dia hanya berasa di sumur, kemudian jadi budak. Tapi karena tidak punya pengalaman itu, dia mengandalkan kepada Elohimnya dan pemahaman itu diberikan. Kores itu bangsa, bukan Bani Israel, tapi dia diperhitungkan Tuhan dalam pemerintahannya. Bahkan dia digambarkan sebagai Mesias pada zaman. Di setiap generasi itu ada gambaran Mesias. Yosef gambaran Mesias, Moses sebagai gambaran Mesias. Ya, ada tindakan kemesiasan yang hakim-hakim, ya, Samson, Yefta, dan lain-lain. Ya. Nah, seharusnya kita di setiap zaman kita harus ada gambar dari kemesiasan itu ada dalam diri kita. Tapi itu tidak bisa didapati kalau kita di luar kebenaran firman Tuhan. Hanya bisa didapati ketika kita melekat itu dan Torah, melekat kepada Torah. Torah itu bukan milik itu urusannya gembala dengan para imam saja. Kami cuma mendengarkan. Salah besar. Anda ketinggalan zaman. Tidak dikatakan Torah itu untuk 1-2 orang, tetapi seluruh Bani Israel. Bahkan Torah itu dikatakan berlaku baik untuk orang asli Israel maupun pendatang. Artinya apa? Bangsa-bangsa pun berhak menerima akses dari kebenaran. Setiap sahabat pada saat itu dibaca, baik untuk Bani Israel maupun untuk bangsa-bangsa yang bergabung. Sebagaimana kita di Yesaya 56. Bani lain yang menggabungkan diri. Ya. Jadi Mose, kenapa dia sampai memiliki citra, gambar, dan rupa sebagaimana dikatakan Man and Sisha Elohim? Karena hidupnya tidak jauh dari Torah. Makanya Yesus katakan bahwa orang yang terbesar itu adalah orang yang mengajarkan Torah, orang yang melakukan Torah dan mengajarkan Torah. Orang nggak mungkin melakukan tanpa belajar.
maka dia harus belajar, maka dia bisa melakukan, baru dia bisa melakukan, maka dia baru bisa mengajar. Kalau ada seseorang mengatakan, kamu jangan merokok, sedangkan dirinya merokok, apa yang kamu mau ajarkan? Mungkin kau tahu tentang kandungan rokok, tetapi tidak ada sesuatu pun yang bisa diikuti dalam teladan. Makanya Yesus berkata apa? Segala sesuatu. Farisi, Saduki, ahli Torah katakan, ikuti, tapi jangan ikuti teladan dan perilakunya. Apa yang mereka ajarkan itu semua berasal dari sumber Torah. Ikuti, dengarkan, tapi jangan ikuti perilaku mereka. Yesus mengajarkan seorang yang bijak itu seperti itu, bukan Agus. Kita dapat bisa pelajaran dari semua orang, bahkan dari orang yang tidak seiman kita pun kita bisa dapat sebuah pelajaran akan hidup. Yesus sendiri berkata, perhatikan bunga-bunga, rumput-rumput. Kenapa kita suruh belajar tentang rumput? Amsal Salomo katakan, kau lihat itu semua, kamu lihat itu belalang. Betapa rendahnya di sama manusia disuruh belajar kepada hewan, akan keteraturan, akan kedisiplinan, akan kekompakan, akan kesatuan. Tapi disuruh belajar kepada binatang, hewan. Artinya apa? Bukan masalah merendahkan, tetapi alam ini banyak memberi pelajaran. Nah, kembali kepada firman, ke dalam parasat, di dalam Ulangan pasal 33 tadi, Mose, hamba Elohim, dan di penghujung dari kitab Torah ini, di mana kita akan mengulang lagi siklus masuk dalam Bereshit, Nuh, dan seterusnya. Dan kita masuk dalam Bereshit, kemudian Semot, kemudian Wahifra, Bamidbar, Nefarim, dan sebagainya. Maka dikatakan bahwa di penghujung dari kitab Torah atau di penghujung dari parasat ini, Mose seorang yang dikatakan Isha Elohim. Bahan perenungan sudah sampai di level mana nesiamamu, jiwamu, keberadaan dirimu di hadapan. Dalam kitab Nabi itu dikatakan orang yang melayani Tuhan itu seperti mungkin di mata kaki, ada yang sebatas lutut, ada yang sebatas pinggang, ada yang tenggelam to the level seseorang. Bahkan di Bereshit dikatakan pekerjaan seseorang itu ada yang dikatakan seperti kayak jerami, ranting, ada yang perak, ada yang emas, tapi semua akan diuji dengan api. Artinya apa? Level orang itu akan beda-beda. Mungkin kita sama, mulut kita sama cuap-cuap di hadapan Tuhan, mulut kita sama, tapi kedalaman itu semua akan tahu. Tuhan yang tahu. Bahkan dikatakan di sana kita akan ditimbang. Artinya apa? Kau berada kemana? Di dalam itu dikatakan hamba Elohim. Dan kita belajar bahwa satu hal, bahwa Mose itu seorang yang biasa-biasa saja. Dia bukan lahir yang langsung besar, langsung tahu segalanya. Dia juga orang yang manusia sama seperti kita. Mose, Elia, sama seperti kita. Makanya disitu dikatakan dalam Berita Dasar, Elia pun sama seperti kita manusia biasa-biasa, tetapi dia berdoa dengan sungguh-sungguh. 3,5 tahun tidak turun hujan, dan hujan pun tidak turun selama 3,5 tahun. Tapi kenapa Elia dalam manifestasi ketika Yesua sedang berdoa, ada 2 orang yang sekelilingnya, yaitu Elia dan Mose. Artinya apa? Derajatnya sama mereka itu nggak sama seperti pada manusia umum. Karena mereka bergaul dengan, karena mereka hari-hari mereka itu, makanya kalau hari ini ada orang berkata kepada dirinya, capek sekali ya, setiap sahabat belajar Torah 1 jam lebih, bahkan hampir 2 jam.
Imam ini gembala ini tidak tahu kan itu sudah jam setengah 7 belum selesai juga, tambah lagi segala macam. Sebenarnya itu gambaran bahwa jiwamu itu lebih 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 kepada dunia daripada kepada Tuhan. Yesus katakan berbahagialah mereka yang haus dan lapar. Anda sudah kenyang dengan dunia. Makanya saya katakan, Anda jangan suka snack dengan yang dosa-dosa. Karena snack itu membuat Anda kenyang dan tidak suka. Dan ketika Anda sudah kenyang, Anda akan bisa terima firman Tuhan. Orang yang suka makan-makan snack itu susah kalau makan makanan yang utama. Karena perutnya udah kenyang dengan snack. Makan jam 6, dari jam 3 sampai jam 4, pisang goreng, bakwan goreng, es teh, sirup, ya, segala macam lagi. Belum habis itu kupas mangga, rujak lagi segala macam. Jam 7 mau makan, aduh kenyang. Kenapa kenyang? Karena sudah diisi. Kalau Anda mau haus dan lapar, itu kosongkan dirimu. Ya. Sama seperti apa? Kantong anggur. Kalau Anda mau ditambahkan lagi dengan anggur yang baru, Anda harus mengosongkan. Mose pun demikian, Bapak Ibu. Ya Pak, Mose kan hari-hari bicara Torah sebagai perwakilan dari Bani Israel. Bukan masalah itu. Meskipun kita mungkin tidak hidup di zaman seperti Bani Israel yang hari-hari ketemu Tuhan, hari-hari berbicara dengan Tuhan, dan segala macam dengan peristiwa supranatural, enggak. Tapi esensinya sama, hakikatnya sama. Yesus katakan manusia hidup bukan hanya dari roti, tapi dari firman, dari ketetapan Torah, dari perkataan Elohim. Zaman boleh berubah, tapi engkau tidak akan bisa hidup. Kau boleh kaya, tapi kau tidak akan mendapatkan kekuasaan. Engkau boleh diberkati dengan makanan yang enak, tapi engkau tidak akan diberikan kenikmatan. Engkau boleh tidur di ranjang yang mahal sekalipun, tapi tidak diberikan kelaparan. Di luar dari kebenaran firman Tuhan, itu tidak akan terjadi. Satisfied. Kepuasan itu hanya didapati dari firman Tuhan. Makanya Raja Daud berkata, aku nggak mau kaya, tapi aku juga nggak mau miskin. Aku nggak mau kaya sehingga melupakan Tuhan, tapi aku juga nggak mau miskin sehingga menyumpahi atau mengejek-ejek Tuhan. Mau bahwa dia menikmati. Bahkan Salomo dikatakan apa? Bersyukurlah orang yang bekerja, menikmati hasil kerjanya, dan Tuhan menaruh kenikmatan hasil kerjanya. Kalau Anda memiliki sesuatu, ya ini berdoa supaya Tuhan memberikan rasa nikmat atas apa, walaupun cuma ikan asin dengan sayur apa segala macam. Tapi ketika Anda berdoa, Tuhan berikan kenikmatan atas berkat yang ada. Jadi Bapak Ibu, sejak lahir Mose bukannya berasal dari keluarga yang wah hebat, luar biasa. Sejak dari awal juga keluarganya hidup dalam penuh tekanan. Ya, Mose bukan orang yang dipenuhi dengan hikmat, karakternya luar biasa, dan kebajikan yang luar biasa. Enggak. Semua itu Mose dapati bagian dari proses. Kalau Anda mau mendapati seorang yang rendah hati, Anda harus mengalami apa yang Mose alami. Siap untuk diperlakukan orang tidak baik. Bahkan begitu dicekilkan. Kalau nggak pernah menghadapan itu, susah untuk mendapatkan karakter kerendahan hati. Kesabaran itu bukan datang dari begitu-begitu saja, tetapi diproses melalui hal-hal yang membuat tidak sabar. Ya.
Tetapi pada akhirnya kita bisa dapati dalam kitab Ulangan ini, Mose mengakhiri seluruh pertandingan imannya dengan status yang tidak sama seperti waktu dia memulai perjalanan pelayanan. Hanya Nabi Saul berkata seperti ini, ya, di hadapanku telah tersedia mahkota kehidupan. Bahkan dia katakan sewaktu dia akan dieksekusi, aku telah mengakhiri pertandingan. Akankah kita bahagia? Aku bersyukur Tuhan telah sampai pada titik terakhir dari perjalanan Torah sebelum aku mengulanginya kembali dalam siklus. Terima kasih Tuhan kau telah ajar. Apa beda orang Farisi, Saduki, ahli Torah dalam mengajar sebagaimana dengan Yesua? Yang membedakannya cuma satu. Yesus berkata-kata dengan kuasa. Yang lainnya berkata-kata dengan omong kosong. Seorang yang pintar tanpa dipenuhi dengan karakter dari kebenaran firman Tuhan, semua yang dibicarakannya hanya omong kosong. Tetapi sesederhana seorang mengetahui firman Tuhan, dibarengi dengan karakter yang kuat di dalam kebenaran firman Tuhan, sebagaimana karakter dalam Galatia, buah roh, itu jauh lebih powerful ketimbang seseorang mengetahui seluruh firman Tuhan tetapi tidak dibarengi dengan karakter. Itu yang membedakan Bapak Ibu. Di dalam kitab Nabi dikatakan Elohim akan membuat perbedaan mereka yang menyembah kepadanya dan mereka orang yang tidak menyembah kepadanya, orang yang mengasihinya dan orang yang tidak mengasihinya. Dari mana? Dari buah. Yesus katakan pohon yang baik akan menghasilkan buah yang baik, pohon yang jelek yang akan menghasilkan buah yang jelek. Ini yang harusnya menjadi cambukan bagi kita. We have to upgrade. Kalau dalam perjalanan Israel kita harus maju, kita harus bergerak. Dia di tempat kita akan mati, karena tiang awan dan tiang api itu tidak akan menunggu kita. Bukan kita yang menuntut tiang awan dan tiang api, bukan kita yang memerintahkan tiang awan dan tiang api itu, bukan kita yang memerintahkan Yesua, bukan kita yang mengatur firman Tuhan, tapi firman Tuhan yang mengatur. Ada kontraktor datang kepada pimpinan saya, malam ini. Dia dengar saja dulu. Satu kali dia langsung sekarang pimpinan saya. Pak, dengar ya. Bukan masyarakat yang ngatur pemerintah. Pemerintah yang ngatur masyarakat. Saya agak kaget juga. Tetapi memang hal yang suka membangkang seperti itu. Kita pun demikian, bukan kita yang atur firman, bukan gembala yang atur parasat, bukan gembala yang atur bagaimana harus hidup. Tidak, firman yang harus atur pelayanan, bukan pelayanan yang atur firman. Hari-hari ini gereja menjadi sorotan karena apa yang dikatakan, apa yang dilakukan itu banyak tidak sesuai, bahkan menjadi celaan, bahkan menjadi batu sandungan orang-orang di luar. Ada seorang suami istri beda iman, dan istrinya ini seorang muslim, suaminya orang pengunjung, 3 anak-anaknya presiden. Dia sedih mamanya. Tapi di situ ada kesaksian dan mamanya dikatakan apa? Saya sedih. Tetapi yang menjadi sedih bagi saya, mereka tidak mau ikut dia karena mereka mendapati bahwa ajaran yang diajarkan itu kekerasan lah, membencian lah, segala macam. Ya. Tidak ada kasih.
yang didengar hanya pembunuhan, segala macam. Tidak. Maka kita pun demikian Bapak Ibu. Kita punya tugas untuk menyampaikan kebenaran firman Tuhan. Untuk menjelaskan kebenaran firman Tuhan. Tapi yang jauh lebih penting adalah untuk membuktikan firman itu berkata benar atau tidak dilihat dari kehidupanmu. Yesus itu kasih. Kayaknya enggak deh Pak. Saya lihat Bapak tempelin, Bapak punya bayi tua ya, kasih apa? Tiap hari Bapak pukul segala macam. Ya. Saya nggak percaya Pak. Bahkan ada seorang stand-up atau komik, ya, dikatakan begini, kamu kritik saya. Dia katakan mungkin dia saya nggak tahu, saya agnostik, ateis, tapi orang-orang sering mengkritik saya. Dan dia katakan begini, kalau kamu belum bisa melakukan intisari dari semua pelajaran hidup, yaitu tentang memaafkan dan kasih, jangan coba-coba bicara tentang agama pada saya. Nah sekarang orang dunia itu kritis Bapak Ibu. Jangan heran banyak orang di Indonesia sudah banyak ateis, mungkin tidak terekspos saja. Karena mereka jemu dengan agama ini. Sebenarnya ya ada ajaran yang salah, tetapi juga ada ajaran yang benar, tetapi orang yang melakukannya yang akhirnya membuat orang jadi antipati. Ya, Kristen tapi tidak memiliki integritas, ya, tidak memperlakukan orang-orang yang di bawahnya seperti apa. Firman Tuhan katakan jangan suka menahan upah, dia suka menahan upah. Bahkan dia suka makan hak orang lagi. Apa yang menjadi hak orang dimakan lagi. Gimana? Ya. Maka kita harus berani berkata, aku mau belajar kebenaran firman Tuhan. Belajar ini maksudnya apa? Bukan hanya tentang berhati-hati untuk memahami Torah Elohim, tetapi juga berhati-hati dalam melakukannya. Mari kita buka Yosua pasal 1. Seperti bagaimana para sahabat tadi berkata. Ayat yang ke-6, kuatlah dan mantaplah karena engkau akan membuat bangsa ini mewarisi negeri yang telah aku bersumpah kepada para leluhur mereka untuk memberikan kepada mereka. Hanya kuatlah dan sungguh-sungguh mantaplah untuk perhatikan, untuk berhati-hati, beware, ya, step by step, berhati-hati, bertindak sebagaimana seluruh Torah. Perhatikan seluruh Torah tanpa ada kamu bisa pilih-pilih. Bukan kamu yang memilih aku, tapi aku yang memilih kamu, Yesus berkata. Oh tidak Tuhan, ini kayaknya tidak cocok untuk kami. Tidak ada. Kalau Anda menempel kepada zaitun yang asli, maka Anda harus makan intisari yang sama, nutrisi yang sama, yaitu Torah. Sebagaimana seluruh Torah yang telah Mose hambaku perintahkan kepadamu. Janganlah menyimpang daripadanya ke kanan atau ke kiri, agar engkau dapat bertindak dengan bijaksana kemanapun engkau pergi. Kitab Torah ini tidak boleh menjauh dari mulutmu, dan engkau harus merenungkannya siang dan malam, agar engkau dapat berhati-hati bertindak menurut seluruh apa yang tertulis di dalamnya. Dengan demikian engkau dapat membuat jalanmu berhasil, kemudian engkau dapat bertindak bijaksana. Menorah, kalau mau sukses, kalau mau bijaksana, kalau mau berhasil, kalau mau beruntung, jangan pernah menjauh dari firman. Keluar dari rumah, jangan coba-coba tambah Tuhan. Di Papua ini, Anda benar dalam bawa motor, Anda benar dalam bawa mobil, bisa mengalami sial, kalau tidak di luar Tuhan. Ya iya dong. Di Papua ini orang bawa kendaraan pakai iman, bukan pakai standar kendaraan, enggak. Ngerti gak ngomong? Pernah lihat orang-orang bawa motor malam-malam tidak pakai lampu? Dia cuma bawa modal iman saja.
Makanya kita yang bawa motor, bawa kendaraan yang masih pakai lampu tuh kurang beriman itu gitu. Ada yang lebih beriman, ya di simpang payungnya situ, oh belok itu, tiba-tiba Honda Way lurus-lurus lewat di mana gitu. Wih, satu pelajaran, ya. Apa namanya? Refleks itu harus kuat, ya. Apalagi yang kalau dari mengintip ke sini tuh, dia punya sudah surga itu tidak lagi, ya. Tidak apa-apa, tidak demikian hidup kita. Makanya kita harus berhati-hati. Yang sudah pakai helm, pakai spidol, hidup ke lampu sen, pakai lampu lagi masih bisa. Sekarang kalau bawa motor, yang anak muda hati-hati. Jangan ikuti dengan apa namanya, ego, mau kasih tunjuk teman-teman dan segala macam. Ya. Jatuh di aspal tidak seindah jatuh cinta. Jangan begitu ya, kan? Ya, jangan. Cukup dengan dari orang saja. Kalau nuntutnya tak cukup. Jangan mau mengalami. Ya kalau kita dari kecil sudah tak cukup memang. Bicara anjing sudah bisa tak cukup apalagi tabrak. Nah, mari Bapak Ibu, saya mengajak kita semua perhatikan Yosua pasal 1 ayat, terutama ayat 7 dan 8. Siapapun itu mama-mama, Bapak Ibu, ada namanya penyakit gula pada orang tua, namanya gula pada mata, namanya glaukoma. Gula dalam darah namanya diabetes. Gula pada anak-anak namanya autis. Gula pada orang tua namanya Alzheimer. Dia akan mulai lupa. Anda pernah lihat orang tua yang kalau di masyarakat kita sudah mulai, tapi kalau orang tua zaman dulu karena kan mereka aktivitasnya keringatnya banyak. Kita kan tidak. Ya. Banyak di HP, banyak di pisang goreng, banyak di sirup, banyak di kuaci, banyak di kerupuk, belum lagi kecap, ikan asin, segala macam, semua tumpah masuk dapur. Ya, jarang bergerak, jarang keringat, ya. Ya. Tapi orang, ada satu kesaksian dari, mungkin Anda pernah lihat video di reel. Ada seorang orang tua di Amerika di sana. Dia sudah nggak ingat lagi anak-anaknya, dia sudah nggak ingat kata. Tapi waktu dikatakan nama Mesias, dia masih ingat. Hanya itu yang dia masih ingat. Yang lainnya, anak-anaknya dia tidak tahu. Yang ngurus-ngurus dia juga tidak tahu. Yang lain Anda boleh lupa, tapi kita Torah Anda tidak boleh lupakan. Amin? Ya. Ini fakta kenyataan Bapak Ibu. Tubuh kita ini akan terus menyusut. Firman Tuhan katakan jasmaniah kita ini akan menyusut. Tapi aku berdoa dan semua kita berdoa, batiniah kita harus bertambah-tambah. Batiniah kita, jiwa kita bertambah-tambah hanya kalau melalui dekat dengan firman Tuhan. Coba Anda lihat, orang kalau sudah memasuki usia senja, tidak akan jauh hari-harinya dari yang namanya beribadah, dari yang namanya berdoa, dari yang namanya bersuci. Karena dia tahu ingatanku pasti akan hilang. Mungkin sebelum ingatanku hilang, aku sudah dipanggil Tuhan. Fisikku pun akan semakin tidak seperti masa muda. Itu kenyataan hidup yang tidak bisa dibantah. Seorang perempuan, hormonnya akan, yang namanya ada menopause. Ya. Yang dulu tegar sekarang bengkok, menunduk. Yang dulu di depannya putih-putih,
Sekarang tuh tidak ada putih lagi, tidak ada seperti yang ini. Dikasih makan ikan, ya ikan masih bisa. Kalau ada sup-sup yang tulang-tulang, aduh tidak bisa kan. Pokoknya memang barang langsung main telan tadi. Ya itu. Tapi jangan pernah melupakan kitab Torah. Yang lain mungkin, kan saya katakan mungkin, karena itu sebuah peristiwa yang kita tidak tahu. Yang mungkin saudara masih bisa lupa, tetapi kitab Torah jangan pernah melupakannya. Amin. Di LT kita katakan, di lain katakan bahwa jangan pernah lupa. Lupa itu penyakit manusiawi. Tapi ada satu hal yang tidak boleh lupa, dan itu saya ingin menekankan kita pada akhir perjalanan balasan. Jangan pernah lupa kitab Torah. Kalau bisa, hafal. Ya. Kalau bisa kita hafal. Kalau nggak mampu hafal, pelajari terus. Lama-lama kamu akan hafal. Nggak perlu dihafalin, tapi wah ini ayatnya di sini, ayatnya di sini. Ini peristiwanya ini. Ya, ini pemberontakannya si ini gara-garanya ini telan. Ya kita bersyukur. Kemarin anak-anak jual. Bahkan saya bukan masalah di orangnya, tapi saya mendengar ada orang berkata, dia tanya, dia pengen orang terima, oh di kilo 3. Ya, di mana itu? Elta oh, bukan Pak. Kilo 3, kilo 4 saya katakan. Ya. Lalu ada celotukan. Luar biasa ya orang ini. Kita saja belum tentu tahu apa itu yang tulisan di dinding itu. Ya, beda itu. Ya, tapi bisa dijawab sama anak-anak menor. Ya terima kasih. Ya anak-anak menor ada bimbingannya bagus. Orang dewasa itu belum tentu bisa jawabin. Bahkan saya pun kepala belum tentu. Ya. Itu membuktikan secara statistik kualifikasi pendidikan yang kalian mampu. Walaupun itu tidak menjadi ukuran mutlak bahwa kalian tahu terus firman Tuhan. Ya. Itu kan hanya sesaat dalam sebuah kontes saja. Ya. Tapi itu bisa jadi bekal. Adik-adik. Kalau zaman Bapak dulu disuruh hafal, nanti maju Lukas pasal 1 ayat ini. Sebab pada itulah ya ada. Ya. Gak ada yang model-model yang gak pernah latihan tiba-tiba maju begitu. Yang penting dia cuma buka mulut itu baru tidak. Ya, harus bisa. Bukankah janganlah engkau lupa memperkatakan kitab Torah. Kalau di dalam ayat dikatakan kitab Torah ini tidak boleh menjauh dari mulutmu. Artinya perkataan. Kita sudah melewati tahunnya. Kau harus merenungkannya siang dan malam. Kau harus dapat berhati-hati bertindak menurut. Wah ini agak rumit. Sudah belajarnya harus sungguh-sungguh. Direnungkan setiap saat, bahkan bertindak melakukan firman-Nya pun harus berhati-hati. Makanya firman Tuhan katakan dilarang menambah dan mengurangi, karena ada oknum yang akan menambah mengurangi. Nah, maka saya katakan begini kemarin. Memperkatakan kebenaran akan memisahkan antara domba dan kambing. Tetapi menyingkapkan kebohongan akan memisahkan mana yang domba dan segala yang berbulu domba. Menyampaikan kebenaran firman Tuhan akan memisahkan mana yang domba dan kambing. Tetapi menyingkapkan kebohongan akan memisahkan mana yang domba dan mana yang serigala. Domba. Nabi Saul katakan dalam bahasanya penyusup
Ada dalam terjemahan lain dikatakan utusan setan. Dalam sebuah jemaat ada, Bapak Ibu. Makanya beware, berhati-hati. Ya. Dalam Mazmur tadi dikatakan, saya ingin katakan begini, sebagaimana Mose yang seorang yang biasa-biasa, tetapi dia mengakhiri perjalanan seluruh kehidupannya sebelum dia dikumpulkan bersama para leluhur. Kitab suci mengatakan dia menjadi seorang yang memiliki neshama yang di atas level. Ada kutipan begini, bukan paku yang bengkok yang dipukul, tetapi paku yang lurus yang akan terus dipukul, menancap ke dalam. Maka Anda harus siap dipukul. Nah, saya katakan jangan anti dengan gada dan tongkat, karena gadanya dan tongkatnya itulah yang memberi penghiburan. Torah itu sebuah pelajaran, bapak-bapak dan kita semua atau di sini belajar BL, belajar walaupun ada yang salah yang kurang, walaupun musiknya utara mungkin mulainya dari selatan dan apa, belajar, perbaiki. Ya, mungkin azannya, lantunnya masih kurang, perbaiki. Itulah Torah, intisari Torah itu pembelajaran. Ya. Maka kita harus berani katakan Torah Yahweh itu sempurna. Maka kalau aku mau hidup sempurna, maka aku harus hidup dan tunduk dalam kesempurnaan yang adalah Torah ini. Ya. Ada dalam tulisan rabbinik sebagaimana di dalam website Sefaria itu di sana dikatakan begini, Bapak Ibu. Ada tahapan-tahapan orang yang belajar Torah. Yang pertama, harus teliti. Makanya di dalam aliran Judaism itu ada namanya orang yang belajar Torah kode Torah kode. Itu sampai segitu ketelitian mereka belajar terhadap Torah. Ada rahasia di dalam kode-kode di dalam kitab. Nah, maka kita harus betul-betul teliti. Kalau ada HP bisa catat, bisa catat. Kalau ada buku, catat. Manusia itu hakikatnya memang sering lupa. Ya. Yang kedua, dikatakan siap setiap saat, sigap. Perhatikan para murid, mereka nggak tahu namanya jadwal pelayanan. Hari ini mau kemana? Hari ini belajar apa? Tidak ada. Yang ada mereka siap. Ya. Ketika Yesus berbicara tentang sesuatu, mereka harus siap menerima firman Tuhan. Makanya orang kalau belajar firman Tuhan suka banyak berdalih. Aduh, capek. Anda bukan orang yang siap untuk menerima firman Tuhan. Ya. Yang ketiga, Torah itu bukan hanya membuat saudara sehingga saudara teliti, sehingga saudara sigap, tapi Torah itu juga membuat saudara bukan hanya sekedar itu, tetapi membersihkan jiwa. Jangan membunuh, maka akan ada peringatan yang membuat kau tidak melakukan atau melanggar perintah Tuhan, sehingga kau bersih di hadapan. Dalam Yosua tadi dikatakan, dengan demikian engkau dapat membuat jalanmu berhasil dan engkau dapat bertindak bijaksana. Dan Torah bukan hanya membuat engkau teliti, bukan hanya engkau membuat dirimu untuk sigap dalam segala sesuatu, bahkan Torah itu membersihkan, menyembuhkan, tetapi Torah itu juga sebagai pagar bagi kehidupanmu.
Orang yang belajar Torah tahu mana yang boleh dan mana yang tidak boleh. Mana yang pantang dilakukan dan mana yang harus dilakukan. Itu sebabnya Yesus katakan apa? Orang-orang dunia itu tidak bisa membedakan mana tangan kanan dan mana tangan kiri. Dia katakan kepada Yunus, Niniwe itu tidak bisa membedakan mana tangan kanan dan tangan kiri. Mana yang boleh dan mana yang tidak boleh. Kasih karunia bukan berbicara, oh semua boleh. Yang penting didoakan dengan ucapan syukur. Yang penting, wah kalau boleh begitu bukan intisari ke dalam firman Tuhan. Sejak dari awal saja Tuhan katakan di dalam Taman Eden. Yang lain boleh, yang ini tidak boleh. Bukan berarti kasih karunia itu membolehkan semua. Rabi Saul saja dalam common sense, dalam nasihat umum, dia katakan apa? Ya, segala sesuatu boleh, apakah segala sesuatu berguna bagiku? Ya, begitu. Itu nasihat umum. Belum lagi kalau merujuk kepada nasihat yang secara khusus kepada kita Torah. Jadi Torah ini bukan tentang kita, Bapak ya, tapi tentang firman. Yang selanjutnya, ketika seseorang belajar tentang Torah, maka saudara akan mendapati yang namanya kemurnian. Level tertinggi adalah kekudusan. Tapi sebelum sampai kekudusan, Anda harus dimurnikan. Ya. Torah membuat Anda teliti, tidak gampang, tidak serampangan, tidak gegabah. Torah membuat saudara sigap. Karena Torah mengajarkan berjaga-jaga. Nah tadi dikatakan Torah membuat saudara bersih di hadapan Tuhan. Makanya sebelum tekvilah, ya ada satu sidur dikatakan membersihkan tangan. Jika Tuhan kau benefit kami belajar proses sekolah, yang kami ujikan kami dengan berita pun, ya di dalam merit siswa memerintahkan kami untuk membersihkan. Sama seperti dalam kitab Torah dikatakan, ya pada waktu saya lupa di Pesach, ya, sebelum kita menerima perjamuan itu ada satu ayat dari kita atau apa, bersihkanlah dari sana. Sebagaimana juga bukan teladan dalam sido atau liturgi di dalam atau tatanan pelayanan di dalam bait suci di dalam tabernakel, orang imam basuhlah diri, maka orangnya bersih, jadi orang yang murni. Torah itu membersihkan, Torah itu memurnikan, Torah itu menyembuhkan, Torah itu membuat kita teliti, tidak gegabah. Torah itu membuat kita bijak dalam mengambil keputusan. Walaupun di antara dua keputusan yang sangat-sangat sulit atau mungkin dua-duanya rugi, tapi kita bisa mengambil satu keputusannya. Torah yang membuat Abraham bijak, kalau kau ke kanan aku ke kiri, kalau kau ke kiri aku ke kanan. Kenapa? Karena Torah dia membuat bijak, karena berkat Elohim bukan ditentukan benda, tapi kemanapun aku berada, firman-Nya katakan berkat itu akan mengikuti aku. Bukan nanti di kanan itu berkat, di kiri itu sial, segalanya firman. Tapi karena firman-Nya dikatakan kemanapun kau melangkah, Torah itu berjanji bahwa berkat itu akan menyertai kau. Jangan heran, Abraham bukan hanya diberkati di tanah Kanaan, di Israel juga diberkati. Bahkan Israel sebagai bentuk bahwa bangsa yang seharusnya dimusnahkan tidak bisa. Malahan keluar dari Israel mereka dengan harta kekayaan yang luar biasa. Artinya mereka apa? Bukan karena mereka, tapi ketika firman Tuhan hidup di dalam mereka, mereka tunduk pada perintah Tuhan. Berkat kekayaan bangsa asing itu diperintahkan Elohim masuk ke dalam lumbung-lumbung Islam. Ya. Bahkan di sana dikatakan bukan hanya tentang kemurnian, tetapi juga saleh, sadik, keadilan, kesalahan kau harus kejar. Kemarin siapa yang bawa pada saat itu? Pak, stop. Ya.
Keadilan itu yang harus kamu kejar. Bukan uang. Itu hanya bagian dari bagaimana kita survive di dunia ini saja. Dan itu hanya sementara. Yesus katakan, menumpuk itu sementara jiwa kita bawa binasa. Torah membuat kita bukan hanya sekedar takut akan hidup ini, tetapi juga takut akan konsekuensi dari perbuatan dosa itu. Orang yang belajar Torah ada kengerian, ada ketakutan ketika dia melakukan sesuatu yang jahat. Petrus dan para rasul sempat masuk ke dalam pemahaman yang sedikit salah karena mereka melihat koin itu, saya tidak bisa berteman dengan mereka, bisa bahaya. Akhirnya sempat terjadi diskusi, bukan itu. Tetapi ada keinginan bagi mereka, jangan sampai kita najis. Ya. Dan yang paling tertinggi, Torah membuat saudara kudus. Paling terendah, ya tadi saya katakan, saudara teliti, saudara tidak gegabah, ya, saudara sikap. Ketika orang berbicara kedatangan Tuhan, ya kita nggak takut, karena saya setiap hari berjaga-jaga. Entah apa saya takut. Ya. Torah membuat saudara juga bersih di hadapan Tuhan, murni di hadapan Tuhan, bahkan tidak najis. Artinya kita ada namanya bukan anti, tetapi ada rasa takut dan geli dengan yang namanya dosa. Tetapi orang yang kalau tanpa firman Tuhan, mereka nggak peduli. Karena mereka ada benteng yang membackup mereka. Ya tenang aja, di situ kan nanti kita berdoa tuh. Bahkan di beberapa keyakinan, sesudah mati nanti ada sakramen penyucian dosa, aman. Ya itu, kalau model begitu ya, ngapain kita susah payah masuk ke dalam pintu yang sesat itu? Ya. Kalau memang harga sebuah keselamatan hanya sampai di situ. Ya. Bahkan seorang nabi berkata bahwa Torah membuat seseorang mampu bangkit dari kematian. Maksudnya apa? Berbicara tentang sisa. Ingat Bapak Ibu, Yeshua yang adalah roti mana dan air kehidupan itu. Itulah yang membuat Israel tidak mati di padang gurun. Apa yang mereka pakai, kasut mereka, itu tidak rusak. Bahkan ketika mereka menerima Torah, mereka kuat. Karena roti mana. Dan mana itu bukan berbicara lain. Mana itu berbicara Yeshua. Dan air dari batu karang itu berbicara Yeshua. Yang dipukul. Kenapa harus dipukul? Karena Yeshua ditombak dan darahnya tercurah. Maka keluar darah yang memuncul turun ke dalam tiang gantung salib itu, masuk ke sampai tanah. Dan sekian ratusan ribuan tahun didapati bahwa kabut itu disembunyikan ternyata di bawah. Dan ada tetesan darah yang jatuh di tutup pendapaian. Ya. Once again, satu kali lagi dan terakhir Bapak. Mungkin kita nggak bisa seperti Mose. Mungkin. Saya katakan mungkin. Karena ini pribadi lepas pribadi. Kau mau sampai di mana melayani Tuhan dan kau mau sampai di mana dalam mengikut. Itu kembali kepada kita. Saya gak akan bisa jungkir balik mengubahkan saudara. Saya gak akan menjadi pahlawan kesiangan bagi saudara. Ya. Selama kita tidak sadar
Selama tidak ada kesadaran dari seseorang tentang kebenaran firman Torah Elohim, sampai kapanpun orang itu tidak akan bisa. Satu-satunya yang membuat orang itu untuk bisa bertindak pada Torah, maka kelipah selaput yang menutup itu harus dibuang dulu. Sadar dulu betapa pentingnya Torah, betapa Torah itu adalah sumber kesembuhan, betapa Torah itu adalah sumber kebijaksanaan. Israel sampai hari ini berhasil dengan segala, walaupun mereka mayoritas belum percaya kepada Yesus, tapi mereka tidak pernah jauh dari kitab Torah. Itu yang membuat Israel berhasil sampai ini. Saya sudah cerita sampai kemarin, satu-satunya negara kerajaan ya sekarang sudah jadi bangsa yang diluluhlantahkan tidak habis-habis cuma Israel, yang lain itu tidak tahu kemana. Bahkan kita di Indonesia yang Majapahit pun sudah tidak tahu, tinggal cari candinya saja. Indonesia melawan Man, kerajaan melawan di Kutai, kerajaan melawan di Kutai sana, tinggal poin-poinnya saja. Tapi Israel hari ini survive, ya, karena mereka mengenal kebenaran firman, sumber dari kehidupan, yaitu Torah kayu Yeshua. Nah itu urusannya Elohim, bagaimana mereka nanti dengan Mesias. Karena itu kewahyuan yang akan dibukakan di sini. Jadi dia tetap akan datang kepada Bani Israel, the children of Israel, Bnei Israel. Haleluya. Bapak yang memberkati kita semua. Minggu depan kita sudah masuk dalam parasan yang paling. Anda nggak akan bisa mengulanginya lagi. Oh Pak, saya masih bisa ulang, nggak bisa. Bulan akan maju terus, bahkan akan maju terus. Kecuali kita salah satu di antara yang dipanggil Tuhan, ya selesai sampai di sini. Nggak bisa mundur. Pelajaran demi pelajaran telan semua. Ya. Dan bagaimana biar Roh Kudus akan membukakan. Tapi biarlah firman Tuhan hari ini sebagai penutup ingin memberikan kepada kita sebuah peringatan bahwa kita harus sadar betul bahwa Torah itu adalah inti sari kehidupan. Torah itu adalah inti dari Elohim itu sendiri. Firman itu sendiri. Dia adalah firman itu sendiri. Ya, kepuasan hanya bisa didapati dari Dia. Ya. Kesuksesan hanya bisa didapati dari Dia. Di luar Dia, kita tidak akan pernah mendapatkan. Bapak yang memberkati, maju terus, tetap semangat mengasihi Yeshua, dan jadilah pembelajar-pembelajar, peneliti-peneliti, bahkan pelaku-pelaku Torah, dan pengajar-pengajar Torah. Bapak yang memberkati, maju terus dalam nama Yeshua. Kita berdoa. Terima kasih Bapak, kami mengucap syukur hari ini kami belajar satu dorongan terakhir dari seluruh pelajaran parasat yang telah kami lalui. Kami sudah sampai di penghujung kitab Torah. Bagaimana Yosua berhasil memimpin Bani Israel karena dia terus mengingat akan nasihat yang telah Moses sampaikan, bahwa dari semua perkataan yang disampaikan Moses adalah jangan pernah menjauh dari kebenaran firman Tuhan. Pelajari, teliti, lakukan dan ajarkan. Generasi demi generasi akan mengalami mukjizat demi mukjizat. Torah membuat kami, ya Tuhan, paham. Torah membuat kami, ya Tuhan, teliti. Ya Tuhan, Torah membuat kami sigap. Torah membuat kami bersih. Torah membuat kami murni. Torah itu menyembuhkan kami. Bahkan Torah membuat kami takut akan Elohim. Dan Torah membuat kami kudus. Ya, perjalanan yang panjang tidak didapati dengan satu langkah kecil yang sederhana, tetapi langkah demi langkah nanti akan terus melakukan sampai ujung kehidupan kami. Terima kasih Bapak yang mengucap syukur. Aku selesai ya Tuhan, tapi firman-Mu tidak selesai. Berdoa biar kesadaran penuh itu menjadi bagian bagi kami. Bahwa satu pun langkah kehidupan kami akan berjalan tanpa ada petunjuk, tanpa ada, ya Tuhan, mulai dari firman Tuhan. Karena kami tahu di luar dari kebenaran firman Tuhan, di luar dari Yeshua, kami tidak dapat berbuat apa-apa.
Sesungguhnya kesadaran itu menjadi berbagai bagi kami. Dan tanamkan itu rasa lapar dan haus tanpa terkecuali kami semua. Mulai dari anak-anak yang Tuhan tua, muda, besar, kecil, kami semua. Rasa lapar dan haus akan firman Tuhan. Belajar kebenaran firman Tuhan. Melakukan firman Tuhan. Dan mengajarkan firman Tuhan itu menjadi bagian bagi kami. Terima kasih. Kalau kami salah, tegur kami ya Tuhan. Didik kami dengan kasih setia ya Tuhan. Yang membuat kami mengerti benar bahwa Torah adalah pengajaran. Sehingga Torah itu menjadi pembeda kami dengan orang-orang di dunia ini ya Tuhan. Terima kasih Bapak ya. Terima kasih Bapak. Aku selesai. Aku kembalikan semua untuk hormat kemuliaan bagi nama-Mu Bapak. Sekiranya di perjalanan pemberitaan dari tempati dengan hal-hal tidak berkenan. Berdamai benar. Dan kecilah Elohim Yahweh. Ini doa ucapan syukur kami Bapak Yahweh. Diberkatilah Engkau Yahweh Elohim kami Raja Penguasa semesta alam yang telah kuduskan kami dengan perintah-perintah dan telah memerintahkan kami untuk menyibukkan menenggelamkan kami dengan kebenaran Torah. Ditutup firman-Mu dalam nama Yesus Kristus. Amin.